Nah, pada siang hari ini yang bawa firman Tuhan sangat spesial karena beliau adalah bukan sekedar orang yang asing bagi saya, karena beliau adalah pembina rohani saya pada waktu remaja, ya. Dan oleh anugerah Tuhan kita dipertemukan kembali dan sebuah kesempatan yang luar biasa kalau beliau bisa membagikan firman Tuhan di Gereja Perintisan Common Church ini. Jadi tanpa buang-buang waktu, mari kita berikan sambutan yang terbaik untuk Pastor Arthur Menaroinsong. Puji nama Tuhan. Silakan, Om. Bisa pakai ini juga kan? Bisa. Oke. Haleluya. Haleluya. Shalom. Coba kasih senyum kiri kanan dulu, walaupun giginya kuning nggak rata nggak apa-apa ya. Saya bersyukur oleh anugerah dan kemurahan Tuhan bisa hadir di tengah-tengah saudara. Ya, perkenalkan, nama saya Arthur Menaroinsong. Dari nama saudara tahu saya dari mana? Ya, dari tadi saya di situ ya. Dari tadi saya di situ. Ya, saat ini saya mengembalakan sebuah gereja. Sebenarnya juga masih merintis. Saya baru menjadi gembala kurang lebih 1 tahun, mau jalan 1 tahun setengah. Ya, gereja yang saya rintis adalah Fun Church yang ada di Gading Serpong. Sahabat saya, adik saya Randy Kaye sudah pernah mengunjungi gereja kami ya. Tiba-tiba dia muncul di sana, kaget juga saya ya. Dan bersyukur aja karena hari ini saya bisa hadir di tengah saudara untuk menyampaikan firman Allah. Kalau mungkin saudara lihat dari belakang kok tiba-tiba ada lampu taman di depan, nah itu kepala saya gitu ya. Istri saya suka panggil saya Bolu ya, botak dan lucu ya. Bahkan dia tambahkan, sekarang selain kue bolu kamu itu kue brownies katanya ya. Botak dan manis ya. Kalau saudara bisa lihat lah manisnya ada di mana gitu ya. Apa kabar saudara pagi hari ini? Ya. Kenapa saya suka tanya ini? Tapi masalahnya begini kan, kita sebagai orang Kristen, kita seringkali suka nggak tampil otentik kalau sudah ada di gereja. Halo Fian. Ya. Kalau sudah ada di gereja, kita seringkali sudah nggak tampil otentik. Kita ingin kelihatan hebat, kelihatan luar biasa. Pokok orang berkata, aku lagi baik-baik saya. Luar biasa, yes ya. Kalau kata Pak Pendeta YT ya, kalau belum luar biasa, seringkali WL-nya bilang, wah kalau belum sampai muncrat, jangan dulu sampai berhenti katakan luar biasa. Tapi mungkin ketika saya tanya pertanyaan ini, ada saudara yang berkata, Arthur, mungkin suami saya, bahkan istri saya, bahkan anak-anak saya nggak tahu keadaan saya hari ini. Ya. Saudara seperti sebuah lagu mungkin hari ini. Gelap seperti mati lampu. Ya sayang, seperti mati lampu gitu ya. Saudara lagi melihat gelap. Sebentar lagi nanti saya goyang ya. Sabar gitu ya. Nanti ya. Saya diundang khotbah bukan bernyanyi gitu ya. Tapi mungkin kita lagi dalam keadaan seperti mati lampu. Bahkan mungkin ada ibu-ibu ya di tempat ini, dia nggak bisa nangis di depan suami, di depan anak-anak, tapi waktu ketika dia mandi. Karena dia mandi shower, ku menangis gitu ya. Kok nyanyi lagi ya? Mungkin kita lagi seperti itu. Kalau saya tanya kabar saudara, mungkin ada orang yang bilang, Arthur di rumah saya sekarang serba putih. Apa itu serba putih? Nasi putih dan air putih. Ya. Mungkin kita secara ekonomi lagi sulit-sulitnya. Atau bapak-bapak bilang begini, tahu nggak Arthur? Dari dulu sampai sekarang, saya tetap seperti Yesus yang nggak pernah berubah. Ya. Keadaannya, ya, aku masih seperti yang dulu, ya, yang Jensi agak kurang tahu lagu ini ya. Ada yang senyum-senyum, oh itu lagu kesenangan saya dulu gitu ya. Kalau aku sekarang itu, kalau ada 9 nyawa gitu ya. Kalau ada, aduh nyanyi lagi gitu ya. Ya. Tapi mungkin itu keadaan kita. Sampai dalam perjalanan kita bertanya dalam perjalanan hidup kita, apakah perjalanan hidup ini masih layak dijalani atau tidak gitu. Atau kalau saya tanya kepada saudara, kalau saudara, ini maju-maju boleh? Boleh ya? Takutnya begini kan, kalau saudara kasih nilai kepuasan tentang hidup saudara hari ini, saudara kasih nilai berapa? Tentang keluarga saudara, tentang iman saudara, tentang perjalanan saudara sampai hari ini, saudara kasih nilai berapa? Jangan-jangan raport merah semua. Ya. Atau ada yang 100 kayak saya ya, karena saya yang khotbah ya nggak apa-apa lah ya. Atau gimana kita nilai kita gitu ya? Kita kasih nilai kepuasan dalam hidup kita. Sebab itu saya hari ini ingin berbicara tentang
Ini ya. Started by grace, finished by grace. Ini bukan ibu gembala saudara, dimulai dengan ibu gembala, diselesaikan oleh ibu gembala, enggak ya. Tapi dimulai dengan anugerah, tapi kita selesaikan dengan anugerah. Tapi saya mulai dengan pertanyaan ini. Berapa banyak dari setiap kita, dari saya dan saudara, yang pernah memulai sesuatu, tapi kita tidak berhasil menyelesaikannya. Pernah menjalani itu mungkin hari ini, besok Senin, saya diet nih. Ya. Tapi Selasa, sudah runtuh kembali karena saya 2 hari di Malang ini belum pernah merasakan bakso ya. Jadi masih ada PR Sam ya. Jadi kita sudah bertekad, mungkin tiba-tiba baru selesai olahraga, pulang ke rumah, mandi langsung tidur. Tapi di tengah perjalanan, mantap juga itu tek gitu ya. Kita nggak selesai, padahal kita sudah bertekad, pingin menyelesaikan diet kita. Atau mungkin kita lagi bertekad untuk membangun sebuah hubungan yang harmonis nih hari-hari ini. Tapi kita kalah sama ego kita. Sudah bertekad di awal tahun, saya pengen baca Alkitab dalam setahun lah. Ya, tapi berhentinya di imamat juga gitu ya. Gitu ya. Berhentinya di imamat juga gitu. Gimana? Terus mungkin saudara bertanya, Arthur kalau begitu bagaimana dengan perjalanan rohani saya? Bagaimana dengan keselamatan? Dengan perjalanan hidup saja, saya sudah sering kali gagal, sering kali jatuh, nggak menyelesaikan itu. Bagaimana dengan perjalanan rohani saya? Bagaimana dengan pertumbuhan karakter saya? Bagaimana dengan keselamatan yang saya sudah terima dari Tuhan? Jangan-jangan kita pasti berpikir, jangan-jangan itu masih bergantung sama saya. Halo? Aminnya ada ya? Aminnya banyak di sini atau masih kurang nih aminnya sini ya? Ya. Tapi itu mari kita akan lihat bersama-sama. Filipi pasal 1 ayatnya yang ke-6. Ya. Filipi pasal 1 ayatnya yang ke-6. Karena cuma 1 ayat, mari kita baca bersama-sama. Dan karena cuma 1 ayat, saudara tahu saya khotbah berapa lama ya. Hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Sebelum membahas ayat ini, saya ingin sedikit menceritakan tentang jemaat Filipi. Mungkin saudara bertanya, tiba-tiba kenapa kok mereka menerima surat ini? Jemaat Filipi adalah jemaat yang ada di bawah koloni Romawi. Atau daerah Filipi lah. Dan orang-orang Kristen pada saat itu, ketika mereka memilih untuk menjadi percaya kepada Yesus. Sebenarnya orang-orang Kristen itu lagi mengambil posisi, mereka lagi melawan arus sebenarnya. Karena di koloni Romawi, otomatis semua orang yang ada di situ menyembahnya, mengakui Tuhan itu adalah sang kaisar. Tiba-tiba ada orang-orang yang mengaku mereka percaya bahwa yang menjadi Tuhan itu adalah Yesus Kristus. Otomatis mereka itu ditekan, kalau saudara baca surat Filipi, mereka menderita. Secara politik, secara sosial, secara ekonomi, mereka mengalami tekanan. Dalam perjalanan mengalami itu, ada orang-orang yang bertanya, bisa nggak sih saya bisa bertahan dengan perjalanan ini? Jangan-jangan karena penderitaan, karena kegagalan ini, saya akhirnya tidak menerima keselamatan. Jangan-jangan saya akan kehilangan keselamatan itu. Bagaimana? Mungkin di tengah pertanyaan itu tiba-tiba ada datang sebuah berita, sebuah surat dengan berkata begini. Aku yakin sepenuhnya. Wah, mungkin dalam bayangan orang-orang zaman itu, kita lagi susah, kita lagi sulit, kita lagi mengalami tekanan, tiba-tiba ada orang yang berkata, aku ini yakin sepenuhnya. Mungkin sudah berkata, kayaknya orang ini keadaannya lagi baik-baik saja. Ya. Dia lagi di pantai, minum air kelapa muda, ongkang-ongkang kaki, menikmati angin sepoi-sepoi sehingga dia berkata, aku yakin sepenuhnya. Udah kayak bawa iklan ya, aku yakin sepenuhnya. Gitu ya. Apakah seperti itu atau dia seorang kepala keluarga
yang pekerjaannya lagi baik-baik, pulang di rumah disambut dengan istri yang baik, semua makanan sudah tersedia. Pak, mau pijit sebentar, tenang nanti mama lakukan. Sehingga dia berkata, wah aku yakin sepenuhnya. Bapak-bapak di sini bilang, aduh Arthur, kami nggak dapat itu ya, jadi kami belum yakin sepenuhnya gitu ya. Atau saudara adalah ibu rumah tangga mungkin. Ya, yang berkata saudara, pasti itu ibu rumah tangga yang semua kebutuhannya dipenuhi oleh suaminya. Ibu-ibu katakan amin. Ya cuma satu, cuma ibu gembala yang terpenuhi ternyata ya. Ya. Pastor Sam banyak PR untuk ibu-ibu di sini ya. Ya. Puji Tuhan ibu gembala sudah terpenuhi ya. Dia akan memenuhi semua yang lain. Tapi mungkin kita berpikir, mungkin karena dia lagi baik-baik. Sehingga dia bisa berkata, aku yakin sepenuhnya. Atau sudah berpikir, jangan-jangan ini seorang anak muda. Yang sudah sekian lama menanti. Sehingga sudah dapat kekasih hati yang paling ideal. Sehingga dia berkata, yang jomblo-jomblo katakan, aku yakin sepenuhnya. Banyak sudah menikah semua yang jomblo-jomblo. Ya. Apakah kita mungkin berpikir orang itu seperti itu sampai dia berkata, aku yakin sepenuhnya. Tapi kalau kita tahu bahwa ketika Paulus menulis ini, dia lagi di dalam keadaan di penjara. Dia lagi menanti kapan dia akan dihukum mati. Mau dihukum mati atau enggak dia juga enggak tahu. Tapi dia berkata, aku yakin sepenuhnya. Sehingga saya melihat, kenapa ya Paulus di Filipi itu dia mulai dengan aku yakin sepenuhnya. Sehingga dia berkata, hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Oh iya, karena dia yakin sepenuhnya. Nanti kita akan lihat. Kok bisa-bisa di pasal 2, dia berkata kerjakanlah keselamatanmu. Tapi itu pun bukan karena kuatmu, tapi kemauan itu muncul karena dari Tuhan yang mengerjakan dalammu. Bahkan di pasal 3, Paulus bisa menyampaikan dunia. Bahkan di pasal 4 dia berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam dia. Dimulai dari mana? Karena aku yakin sepenuhnya. Apa yang membuat, apa yang menjadi alasan, apa yang mendorong, sampai Paulus harus menjelaskan ini kepada jemaat Tuhan. Seharusnya Paulus punya alasan untuk lemah, untuk kecewa, untuk marah. Untuk takut tentang keberadaannya, tentang hidupnya, tentang masa depannya. Tetapi hari ini kita melihat berita baiknya. Dia baca begini, aku akan hal ini, aku yakin sepenuhnya, yaitu ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu, akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Ya. Dengan katanya begini, yang pertama, poin pertama yang akan kita lihat bahwa Allah yang memulai apa yang tidak mampu kita mulai. Kita lihat dulu kata mulai itu apa. Kata memulai. Dalam bahasa Yunani kata memulai itu pakai kata ini. Ernakomai. Bisa pakai bahasa Yunani di sini? Ya, atau sering bahasa roh gitu ya. Ya. Ernakomai. Maksudnya begini. Allah yang memulai sebuah karya kudus. Hal ini menunjukkan bahwa kalau saudara baca konteksnya Filipi pasal 1 ini. Persekutuan mereka dengan Injil, bicara tentang apa? Pertobatan mereka, bicara tentang perubahan mereka, tentang iman mereka, itu bukan hasil usaha manusia. Tapi adalah inisiatif Allah. Jadi Paulus lagi mengingatkan bahwa jemaat Filipi, keselamatan mereka bukan dimulai karena kesalehannya atau kebaikan mereka, tetapi oleh kasih karunia Tuhan. Aminnya agak kurang di sini ya. Di tengah pertanyaan jemaat Filipi yang mulai takut, yang mulai remah, mulai ragu, datang kabar baik ini. Kamu tidak memulai perjalanan imanmu. Tapi Tuhan yang memulai. Ya, masih kurang juga aminnya, nggak apa-apa ya. Saya sudah terbiasa, saya coba membiasakan diri gitu ya. Jadi kasih karunia ini yang memulai. Jadi begini saya mau bilang, saya dan saudara diselamatkan, bahkan ada di tempat ini, itu bukan hasil kecelakaan rohani. Tapi itu anugerah Tuhan bagi kita. Itu anugerah Tuhan bagi kita. Sekali lagi, itu anugerah Tuhan bagi kita. Oh, sudah mulai banyak. Haleluya, gitu ya. Sebab itu saya bilang begini, ya. Hidup baru tidak dimulai oleh kekuatan kita, enggak.
Tetapi oleh anugerah Allah yang mengejar kita terlebih dahulu. Jadi ketika kita menyadari ini, kita tahu, ternyata bukan karena saya yang memulai perjalanan ini. Saya kasih kesaksian. Boleh bersaksi di sini ya. Saya ini lahir dari keluarga Pantekosta. Ya. Lahir dari keluarga Pantekosta. Mungkin dari perut sudah haleluya, puji Tuhan. Dengar dia panggil nama saya, gitu ya. Dalam perut mungkin sudah begitu, gitu ya. Ya. Tapi dalam perjalanannya, ketika saya mulai mengerti umur 4 tahun, yang di rumah terjadi tahu apa? Ada piring terbang, ada gelas terbang. Ya. Papa mama saya kayak Matrix, suka menghindari ini ya. Piring terbang, gelas terbang. Untungnya bukan piring-piring kaca, bukan gelas-gelas kaca, tapi kaleng gitu ya. Jadi masih bisa lah diperbaiki, masih bisa dipakai untuk itu. Jadi yang tiap hari saya lihat di rumah berantem. Umur 4 tahun, mama saya memutuskan untuk meninggalkan saya dengan papa saya. Dia lari dengan seorang pria lain. Ya, dengan seorang pria lain. Tahu apa yang terjadi? Di tengah perjalanan itu, papa saya nggak mau membesarkan saya. Nggak mau membesarkan saya. Akhirnya, oma saya yang membesarkan saya. Tapi oma saya ini kalau cerita sama saya, dia terus menangis. Dia bilang, tahu nggak Arthur? Waktu oma pergi ambil kamu, orang Manado bilang kamu itu lagi dalam keadaan kremos. Kotor banget. Seperti sudah nggak dipelihara, nggak dilihat lagi sama orang. Ya, oma bawa kamu ke rumah. Oma besarkan. Jadi saya tumbuh dengan itu. Ya. Tanpa saya sadari, saya itu lagi marah sama Tuhan. Tanpa saya sadari, saya juga marah sama papa mama saya. Dalam perjalanan itu kalau ke gereja saudara, ya kalau jalan sama opa oma, terus lihat anak-anak itu ke gereja, gandengan tangan sama papa mamanya, wah saya paling gimana lihatnya, mereka kayak senang sekali, wah gitu ya. Saya mau pegang sama opa oma, sekali begini copot satu, sekali begini copot satu, gitu ya. Ya. Tapi di tengah perjalanan itu, Tuhan bawa saya pikir saya yang mencari Tuhan. Tapi Tuhan ternyata sudah mulai membawa saya untuk apa? Melayani di gereja. Mulai dari sekolah minggu itu, kalau dulu ada bapak-bapak, ibu-ibu yang seumuran lebih tua dari saya, mungkin tahu OHP ya. OHP ya. Itu saya pegang dulu di gereja. Ya. Tolong coba nanti buka di Google kalau yang nggak tahu ya. Pegang OHP itu yang saya layani di gereja. Akhirnya dipercayakan untuk melayani di sebuah KKR, saya pegang itu. Di KKR itu saya melayani itu dekat mimbar. Pendeta yang selesai berkhotbah, amin. Terus dia nyanyi lagu lama yang sampai hari ini menyentuh hati saya. Yesus yang termanis buat jiwaku, buat jiwaku. Dia nyanyi lagu itu. Terus dia tanya, siapa engkau yang hari ini? Biasalah kalau KKR gitu kan. Mau berubah, ingin bertobat, cari Tuhan, mari datang kepada Tuhan. Dia terus nyanyi lagu itu. Tapi waktu dia menyanyikan lagu itu dalam pikiran saya, Tuhan gak manis buat saya. Tuhan gak manis buat saya. Kenapa saya gitu? Kenapa harus saya yang alami gitu ya? Saya bilang Tuhan gak manis. Tapi dia terus nyanyi itu berkali-kali. Itu perjumpaan saya. Saya pikir saya yang cari Tuhan. Tapi Tuhan menemukan saya tepat di depan mimbar itu. Tiba-tiba saya pikir hujan, ada air yang jatuh. Ternyata air mata saya yang jatuh. Tiba-tiba saya melangkahkan kaki ke depan begini. Pendeta itu langsung bilang, kamu yang paling ditunggu Tuhan malam hari ini. Malam hari itu. Kalau saya lihat kembali, saya pikir saya yang lagi cari Tuhan. Ternyata Tuhan yang menemukan saya di tempat OHP itu untuk menjadi hambanya seperti hari ini. Ya. Saya pikir saya yang memulai semua kebaikan ini. Ternyata Tuhan yang memulai, Tuhan selalu yang berinisiatif mencari kita. Kita tahu cerita awalnya, kita semua itu sudah jatuh, gagal. Tapi Tuhan yang selalu berinisiatif dari cerita Taman Eden. Dia selalu yang datang mencari saya dan saudara. Cerita hidup kita. Jadi kalau hari ini mungkin ya kita harus berhenti begini, merasa cukup baik,
Bahwa kita, kayaknya saya harus cukup baik dulu, baru saya bisa datang sama Tuhan. Tadi Grace sudah bilang itu. Seringkali kita ada di posisi, kita berpikir kayaknya saya harus layak dulu. Padahal kita ini hanya dilayakkan. Amin. Kita ini hanya dilayakkan. Jadi jangan tunggu kudus dulu untuk datang kepada Tuhan, kepada Kristus. Karena kita ketika bertemu dengan Kristus, sebenarnya ketika kita pun datang, kita dikuduskan. Itu karena Dia yang berinisiatif, bahkan memampukan, bahkan mengerjakan bagi kita untuk kita datang bertemu dengan Dia. Ya. Sebab itu Tim Keller bilang begini. Oh, ini saya belum jelaskan. Ya. Dengan kata lain begini, ini menyatakan bahwa keselamatan bukan dimulai oleh kesadaran manusia, tapi dari inisiatif Allah. Iman saya dan saudara bukan lahir dari keinginan yang kuat dari seorang manusia, tetapi hanya dari kasih karunia Tuhan. Dan perubahan hidup bukan hasil tekad saudara, tetapi hasil karya Roh Kudus yang bekerja lebih dulu. Mungkin muncul pertanyaan dari kita kan, terus peran saya apa? Ya. Ya. Kenapa kita suka muncul pertanyaan itu? Karena kita ingin punya mentalitas jasa. Kita pikir keselamatan itu 50% pekerjaan Allah, 50% pekerjaan kita. Sampai kita merasa, wah saya punya peran di situ. Keselamatan itu 100% karya Allah. Kita hanya meresponi saja dengan iman, saudara. Amin. Ya. Tim Keller bilang begini. Ya. Kasih karunia Allah datang kepada orang yang tidak siap. Karena hanya kasih karunia yang bisa mempersiapkan mereka. Yang kedua, nah, kalau sudah kedua sebentar lagi selesai. Ya. Yang kedua, tadi kita bicara bahwa Allah yang memulai, yang kita tidak mampu mulai. Mungkin pertanyaan berikutnya, mungkin sudah bertanya, oh Arthur kalau begitu Allah sudah memulai. Terus gimana ke depannya? Apa langkah berikutnya? Apakah Tuhan yang memulai, maka saya yang harus berusaha selanjutnya mempertahankan, sedangkan perjalanan saya aja saya sudah gak bisa pertahankan. Tapi puji Tuhannya, kabar baiknya gak begitu. Allah yang memulai, tapi Allah juga yang menopang. Apa yang tidak mampu, saya dan saudara pertahankan. Ya, kata meneruskan itu saudara, kata meneruskan itu pakai kata ini, ya, epiteleo. Kata ini punya arti begini, melanjutkan, ya, tapi saya lihat konteks lebih tepat menopang. Menopang, bahkan mengerjakan terus, bahkan membawa ke tahap berikutnya tanpa berhenti. Artinya apa? Allah tidak hanya memulai, tetapi Dia juga sebagai pelaku aktif yang meneruskan pekerjaan itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya. Paulus menegaskan bahwa Allah bukan hanya memulai karya keselamatan, tetapi juga yang menopang aktif setiap hari dalam hidup kita. Ketika jemaat lagi dalam tekanan, lagi dalam kekhawatiran, mereka mulai takut untuk tidak, mereka masih sanggup nggak bertahan gitu ya. Tapi Paulus menenangkan dengan berkata begini, yang membuat imanmu bertahan bukan kekuatanmu, tetapi kesetiaan Allah yang bekerja di dalam. Dari tadi diulang-ulang terus kata-kata itu di sini. Bukan kita yang kuat memegang tangan Tuhan erat, tapi tangan Tuhan yang kuat memegang tangan kita. Tidak tergantung sama kita sebenarnya. Sebab itu yang membuat iman kita bertahan bukan karena kita, melainkan Allah yang bekerja di dalam hidup saya dan saudara. Seharusnya ini menenangkan kita, memberikan damai sejahtera buat kita. Ternyata bukan tergantung sama saya, tergantung sama Tuhan. Tuhan bahkan yang menopang kita, yang meneruskan aktif di situ. Ya, saya coba jelaskan gini. Ya, ini menyatakan bahwa apa? Kita tidak menopang iman kita, tapi Allah yang menopangnya. Kita tidak menjaga diri kita, tapi Allah yang menjaga kita. Kita tidak mempertahankan panggilan, tapi Allah yang mempertahankan itu bagi kita.
Mungkin saudara tanya bagaimana caranya Allah melakukan itu bagi saya. Itu pertanyaan kita mungkin kan. Cara satunya yang Allah berikan adalah sarana anugerahnya. Apa itu? Firman Tuhan. Sarana anugerahnya berikutnya apa? Ini komunitas ini. Ya, Common Church ini. Oh, aminnya udah hilang lagi. Pastor Arthur, di hati saya bilang amin gitu ya. Nggak kelihatan aja ya. Kita bersyukur karena di tempat ini ada firman Tuhan yang benar yang diberitakan. Dan kita punya komunitas yang benar, yang harus saling mengingat, menguatkan. Itu bentuk cara Tuhan menopang kita. Ketika ada yang sudah mulai lemah dalam perjalanan, sudah nggak kuat aku, Pastor. Sam, aku tinggal saya di sini. Betul nggak bahasa Jawa saya ini? Ya, betul ya? Jangan salah itu ya. Saya tinggal di sini gitu ya. Itu sudah salah itu ya. Betul, salah ya. Tinggalkan saja saya di sini. Tapi sebagai komunitas yang benar, mungkin yang dari belakang bilang, jangan, kita sama-sama nih. Mungkin yang di depan, jangan, mari kalau kamu betul saya pegang, mari kita sama-sama maju dalam Tuhan. Itu cara Tuhan menopang kita. Tapi seringkali kita nggak mensyukuri hal-hal yang kecil itu. Kalau kita sudah ada di sebuah komunitas yang benar, kalau kita sudah mendengar berita firman Tuhan yang benar dari tempat ini, itu cara Tuhan yang sebenarnya lagi menopang kita terus menerus. Dan itu harus kita terus syukuri dalam Tuhan. Itu yang membuat Paulus berkata, aku yakin sepenuhnya, bukan soal dia yang hebat dalam pelayanan, bukan soal dia yang kuat menjaga imannya, tapi Tuhan yang memulai, Tuhan juga yang menopang. Bahkan di tengah penjara, cara Tuhan menghibur Paulus agak unik nih. Dia bisa memberitakan Injil kepada penjaga penjara yang diikat sama dia. Bahkan beritanya bisa sampai ke istana. Bahkan di luar sana mungkin ada orang-orang yang lagi menjelekkan Paulus dengan menceritakan nama Yesus. Tapi Paulus nggak bicara soal etikanya, tapi soal siapa yang diberitakan. Dia tetap melihat itu sebagai sebuah sukacita, sebagai bentuk Allah menopang. Kalau hari ini mungkin kita bilang, kamu nggak tahu sih pergumulan saya di rumah, Arthur. Kamu nggak tahu susah-susahnya ekonomi hari ini gimana, Arthur. Saya kemarin, satu jemaat saya, berapa minggu lalu, dia pikir dia itu kena usus buntu. Jadi dia bilang kalau setiap sakit, dia pakai berenang supaya hilang katanya sakitnya. Tapi kemarin sudah nggak bisa tahan gitu ya. Terus tiba-tiba dioperasi. Pecah. Ya. Dia pikir itu masih usus buntu. Dan waktu dioperasi, mungkin cuma biopsi itu, mungkin cuma berapa, sejam gitu. Tapi sudah 4 jam. Wah, istrinya langsung telepon saya. Pastor bantu doa. Saya nggak tahu apa yang lagi terjadi di dalam gitu ya. Terus hasil operasinya masih diteliti. Mereka bilang ini bukan usus buntu, ini lain ini. Akhirnya seminggu mereka periksa itu, yang hasil itu. Bilang, wah ini ternyata sifatnya ganas. Seharusnya tadi pagi orang itu yang akan khotbah di gereja saya. Tapi dia minta izin karena dia harus berangkat ke Malaysia. Dia berangkat ke Malaysia. Dan ternyata divonis kanker. Tapi tahu, saya pikir dia akan mengeluh dengan keadaan itu. Tapi dia WA saya tadi malam, kemarin. Bilang, Pastor, baru kali ini saya mengalami damai di tengah badai. Saya pikir saya ada keluarga, tapi tanpa saya sadar, ternyata Tuhan yang ada di dalam hati saya itu. Christ in you. The hope of glory itu. Yang terus memberikan pengharapan bagi saya. Kapanpun saya usai dia bilang. Ini bukan cerita saya. Tapi ini cerita Tuhan. Dan itu membuat dia damai. Untung dia bilang, untung saya punya Tuhan. Tuhan yang menopang tuh. Dalam perjalanannya. Sebab itu saya bilang begini ya, Tim Keller bilang begini. Jika kasih karunia hanya memulai, tapi tidak menopang, itu bukan kasih karunia.
Jadi kasih karunia yang sama yang menyelamatkan kita. Kasih karunia yang sama yang hari ini menopang saya dan saudara. Mungkin seperti kita bilang, kok nggak terlihat? Kok saya nggak rasa? Kok kelihatan nggak nyata? Tapi seringkali Tuhan menunjukkan itu dengan hal-hal sederhana. Lewat senyum orang lain, dengan firman Allah yang kita baca, mungkin renungan yang dibagi. Itu bentuk cara Tuhan lagi menopang saya dan saudara. Haleluya. Yang terakhir, yang biasanya mujizat terjadi, ya, yang lemah dikuatkan, yang mati tiba-tiba bangkit, gitu ya, karena sudah terakhir, gitu ya, udah poin terakhir, gitu ya, banyak mujizat terjadi, gitu ya, tadi dikuatkan dia, ya, sudah terakhir, ya, selain Allah yang memulai, Allah yang menopang, tapi ternyata juga Allah yang menyelesaikan, amin, ya. Ya. Sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus, ya. Kata hari Kristus Yesus itu hemera Christo isou. Dalam teologi Paulus ini saudara, ini menunjuk pada apa? Kedatangan Kristus yang kedua kali. Tapi juga berbicara tentang penghakiman dan pemulihan penuh serta sempurnanya keselamatan orang percaya. Artinya apa? Karya Allah dalam diri saya dan saudara tidak akan selesai sampai kita melihat Kristus muka dengan muka. Ternyata finalnya bukan di kita, tapi finalnya di Kristus. Jadi kalau hari ini kita melihat hidup kita seperti berat, seperti susah, kok Tuhan terus bentuk saya ya? Kok masalah nggak habis-habis ya? Seperti terus dikikis, seperti apa ya namanya? Pemahat. Orang tanya siapa itu? Michelangelo kalau nggak salah ya. Kok kamu bisa buat karya Pieta itu? Gitu ya. Dia bilang, aku nggak buat, aku cuma membuang aja. Yang bukan dari patung ini. Mungkin hari ini kita lagi seperti itu. Tuhan lagi membawa kita untuk terus disempurnakan. Sampai nanti kita akan bertemu dengan Tuhan. Ya. Siapa yang ingin bertemu dengan Tuhan? Sebentar malam? Langsung gini. Tadi sudah gini. Sebentar malu. Aduh, jangan dulu lagi rancang pernikahan nih, ya. Bisnis lagi maju-majunya nih, lagi bagus-bagus ini. Masuk sebentar malam, jangan dulu lah gitu ya. Tapi itu mungkin yang ada di dalam pergumulan kita gitu ya. Jadi pekerjaan Allah dalam hidup kita itu bersifat eskatologis, menuju kesempurnaan. Dan hari ini dia terus bekerja bagi kita. Saya suka bilang begini, Allah itu bukan hanya arsitek kehidupan kita. Tapi dia juga kontraktor yang memastikan bangunannya selesai. Ya. Jadi di dalam Tuhan itu tidak ada yang namanya apa? Proyek mangkrak. Nggak ada. Ya. Tapi tidak ada hidup di dalam Tuhan yang terbengkalai. Nggak ada. Tapi apa yang Tuhan mulai, dia topang dan dia akan menyelesaikannya. Cuma Bapak Gembala yang tepuk tangan, ya nggak apa-apa ya. Jadi Kristus adalah tujuan akhir karya Allah. Dan dia memastikan kita sampai di sana. Dan hal ini menyatakan apa saudara? Jika keselamatan dimulai oleh Allah, maka kesempurnaannya juga berasal dari Allah. Dan apa yang Allah sentuh, pasti akan Allah selesaikan. Ya. Allah tidak hanya memberi kita awal yang baru, tetapi juga akhir yang pasti. Mungkin saudara bertanya, kapan? Gitu ya. Kapan? Kayaknya belum ada ini Arthur. Ya. Belum kelihatan. Saya sudah berdoa, berpuasa 40 hari, 40 malam. Saya pikir dia jodohku. Tapi tiba-tiba, ya, dia jalan dengan orang lain. Dia senang ditraktir, tapi nggak suka ditaksir katanya. Ya. Senangnya ditraktir, dijemput, ditraktir gitu ya. Tapi waktu dinyatakan cinta, jangan dulu ya, nanti gitu. Ya. Tapi saya kasih rumus, kalau saudara ketemu dengan orang seperti itu, bondnya disimpan.
Ya, bisa dirembes gitu ya. Pas putus kita rembes gitu ya. Kita rembes gitu ya. Kita rembes gitu ya. Ya. Mungkin hari ini kita lagi berada di posisi itu. Bayu mungkin bisa main aja. Ya. Atau mungkin saudara lagi berada, Arthur, saya sudah terlalu jauh jatuh dalam kegagalan. Aku sudah mungkin sulit untuk berubah. Atau orang tuaku, istriku, anak-anakku sulit berubah. Tapi ingat, cerita kita bukan karena kita. Tapi Tuhan yang mulai. Ya. Tuhan yang mulai, Tuhan yang menopang. Dia juga yang akan menyelesaikan. Kalau hari ini saudara sedang ada di dalam sebuah keadaan yang sedang jatuh, sedang dingin rohani, sedang malas berdoa, sedang sulit mengampuni, sedang hidup dengan rasa bersalah, saya mau bilang ini, tetap ada harapan. Kenapa saya berani bilang itu? Karena hasil akhirnya tidak ditentukan oleh keadaan kita hari ini. Tetapi oleh Kristus yang akan datang kembali itu. Ya. Lihat hidupmu sebagai karya yang sedang dikerjakan. Bukan proyek gagal. Ya. Berhenti membandingkan progres rohanimu dengan orang lain. Karena apa? Tuhan punya jadwal berbeda untuk setiap kita. Jangan tanya kapan. Jangan tanya bagaimana. Tapi lihat siapa yang bekerja dalam kita. Haleluya. Kasih karunia yang menyelamatkan adalah kasih karunia yang menuntun sampai akhir. Jika Allah yang memulai dan Allah yang meneruskan dan Allah yang menyelesaikan, maka seluruh perjalanan hidup kita ini dari awal sampai akhir itu cuma karena anugerah Tuhan. Saya baru ngerti waktu Paulus berkata begini, aku ada sebagaimana aku ada. Itu karena anugerah Tuhan. Tetapi aku juga bekerja lebih keras dari orang lain. Tapi dia bilang, bukan karena aku. Tapi karena kasih karunia Tuhan. Wow. Karena Kristus. Ini berita baik bagi kita. Persoalan terbesar kita dia sudah selesaikan di atas kayu salib. Dia berkata sudah selesai. Itu menjadi kemenangan kita hari ini. Anugerah terbesar adalah bagi saya dan saudara ketika Kristus mati dan bangkit bagi saya dan saudara. Sehingga kita punya pengharapan sebenarnya. Orang-orang yang jauh, orang-orang yang gagal, orang-orang yang terhilang. Tapi dia berinisiatif untuk menemukan kita. Mungkin hari ini kita lagi dalam keadaan bimbang. Kenapa? Kita berdiri di dunia ini. Dunia yang lagi menuntut apa? Kamu harus buktikan dirimu. Ayo buktikan dirimu, kamu bisa. Kamu kuat, kamu mampu kok sebagai manusia. Tapi Injil melihat bahwa apa? Kristus sudah membuktikan semuanya di atas kayu salib. Kamu harus kuat sampai akhir. Itu dunia bilang. Tapi Injil melihat apa? Aku yang memegang tanganmu sampai akhir. Mungkin dunia berkata, kalau kamu gagal, semuanya selesai. Orang melupakanmu. Orang cerita tentang dirimu. Sudah gak bisa dia. Sudah gak bisa pelayanan dia. Sudah gagal, sudah jatuh. Orang tinggalkan dirimu, orang hina mungkin. Bahkan mungkin keluargamu sendiri. Tetapi bahkan ketika kita gagal dalam Injil, Kristus terus bekerja dalam kita. Amin. Dunia menuntut kita menjadi versi terbaik dari diri kita. Tapi dalam perjalanan kita dalam Injil, dalam Kristus, dia terus membentuk kita menjadi seperti Kristus. Dengan semua keadaan yang kita lagi gumuli hari ini. Yang lagi mungkin kita lagi pertanyakan hari ini. Tapi itu bentuk cara Tuhan membentuk kita untuk menjadi seperti Kristus. Jadi bukan tentang kekuatan kita. Bukan tentang kesetiaan kita. Bahkan bukan tentang performa kita. Tapi semua tentang Kristus. Saya tutup dengan ini. Injil bukan sekedar solusi bagi masalah kita. Injil adalah pusat jawaban bagi hidup kita. Keselamatan bukan proyek kita. Tetapi karya Allah di dalam kita. Ini pertanyaan. Adakah bagian hidup kita sebagai refleksi kita
pagi hari ini? Adakah bagian hidup kita yang masih kita berusaha untuk kita pegang sendiri? Aku bisa. Aku mampu nih. Tapi kita tahu, kita ini semua punya pola yang sama. Kita gak kuat. Kita gak mampu. Kita gagal, kita jatuh. Sudahkah hari ini kita berserah kepada anugerah yang apa? Yang memulai. Anugerah yang menopang. Dan anugerah yang menyempurnakan kita. Sampai hari ini kita bersedia berkata, Tuhan, selesaikan apa yang telah Engkau mulai dari hidup. Kalau saya bilang di awal, sudah lagi bergumul, hidup ini masih layak dijalani enggak? Saya bilang masih layak. Mungkin saudara berkata, apakah kita bisa melakukan banyak hal? Filipi pasal 1 ayat 6 berkata, kita gak bisa. Tapi kabar baiknya apa? Tuhan bisa. Apa titik terendahmu hari ini? Pertanyaanmu terbesar hari ini. Tapi Injil datang sebagai jawaban. Kristus datang sebagai jawaban.